Yap, balik lagi sama kita, gua Friendly dan gua Bert, welcome back to our YouTube podcast Bird and Friend. Frank. Oke. Bert, jadi terakhir itu kita sudah ngomongin yang berat, benar nggak? Berat. Oke. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang ringan lah. Ringan. Jadi Jadi mungkin nanti next-nya itu kita mungkin berat, ringan gitu ya. bisa juga berat-berat tergantung apa yang lagi Dibutuhkan. betul, apa yang lagi dibutuhkan. Oke. Hari ini kita mau bahas TikTok itu dunia TikTok itu dunia hina atau bukan sih? Tuh. Oke, ya. Jadi pembahasan hari ini kita akan bahas TikTok. Oke, kita akan bahas TikTok hari ini. Ya, seputar TikTok. Jujur gue tuh sebenarnya agak sedikit aneh sama si Frank. Dari dulu gue kenal dia itu udah cukup lama. Kenapa dia itu kok sedikit anti gitu loh, anti sama TikTok gitu loh. Sebenarnya nggak anti sih, buat emang benci aja. Sampai dia bilang, untuk pertama kali itu kan aku sempat gue tuh pernah mau promosikan channel gue itu di TikTok gitu loh. Ya. Dia sempat ngomong, dia bilang, Bert, lu udah jatuh ya ke dunia hina itu. Jadi buat gua TikTok itu dunia hina. Really? Yes. Serendah itu? Serendah itu. Ya. Oke. Kenapa? Gimana ya? TikTok adalah menurut gue itu mungkin aplikasi yang paling berpengaruh yang membuat orang bodoh jadi tolol. Ya. Orang tolol jadi idiot. Kan nggak semuanya kan? Benar, nggak semuanya memang. Nggak semuanya. Memang nggak semuanya. Tapi bisa dibilang populasi TikTok itu tuh sekarang tuh udah di atasnya 70% lah. Itu banyak banget yang ngelakuin hal-hal konyol. Ya. Apalagi kan dia baru, TikTok itu kalau nggak salah baru masuk Indonesia September 2016. Kalau gua nggak salah ya. Ya mungkin 2016, kemungkinan besar di 2016. Ya. Tapi tahu nggak lu sebenarnya kalau TikTok itu everybody itu adalah aplikasi yang paling banyak di-download di dunia saat ini. Ya, terutama di media sosial itu paling banyak. Instagram kalah. Iya, kalah. Instagram dari Meta. Meta ya, kita ngomongnya Meta, Instagram itu udah ganti nama. Oh, Meta Facebook. Meta Facebook ya sudah dikalahkan oleh TikTok, dan sebenarnya Amerika itu juga benci sama TikTok sih sebenarnya. Ya, dia sudah di-download 3, miliar kali di kuartal pertama atau di 3, di awal pertama dari 2022. Gila nggak itu? Jadi mostly awalnya itu. Jadi ini kita ngomongin ada 3 miliar orang tolol. Enggak, mungkin ada download yang berulang kali. Oh, iya, gitu. Jadi hampir seluruh dunia itu kena demamnya TikTok gitu. Dan itu nggak turun-turun. Yes, nggak turun-turun. Padahal sebenarnya kan gua awalnya ya anggap TikTok itu adalah aplikasi lebay gitu, anak alay gitu. Tapi ternyata sekarang yang lebay itu malah tante-tante, nenek-nenek juga main TikTok loh gitu loh, main TikTok gitu. Dan gua sendiri baru download TikTok itu beberapa bulan ini. Sebulan yang lalu kali, sebulan yang lalu. Lu udah posting berapa banyak? 5 5 video. Jadi beberapa bulan ini cuma 5. Iya, cuma satu bulan. Tapi ini kita ngomongin lu nggak ada yang aneh-aneh kan? Enggak. Justru nggak ada yang aneh-aneh. Jadi sebenarnya makanya tapi gua kan orangnya itu kan terbuka. Jadi gua sebenarnya agak aneh sama lu. Kenapa sih lu benci banget sama si TikTok? Sebenarnya kalau lu ngomong terbuka kan berarti kan kita ngomongin open minded, bener ya? Sebenarnya gue tuh termasuk orang yang open minded. Gue bisa menerima maksudnya kayak zaman ini tuh lagi seperti apa. Gitu. Maksudnya gue nggak berpikiran sempit juga. Cuman gue menerima TikTok, tapi hanya menerima TikTok dengan kualitas konten yang bagus dan atau mendidik. Oke. Betul. Itu Tapi masalahnya di TikTok itu jarang banget buat ada yang begitu, buat. Walaupun ada,
kalau orang si konten kreatornya itu nggak terkenal banget, Ya. itu pasti nggak banyak pengikutnya. Ya, pengikutnya. Justru sekarang itu konten itu kalau nggak dance nggak jelas, Betul. pamer perut Ya, yang gimana, yang itu justru banyak yang likes-nya gitu. Jadi, yang pokok makanya itu yang gue bilang, Bart. Jadi tuh kita tuh di dunia hina TikTok itu baru bisa menjadi terkenal kalau kita melakukan hal bodoh, tolol, jijik, idiot. lu tahu nggak sih itu banyak orang tersinggung nantinya lu. Loh, kan kita kan di sini bebas berpendapat. Iya. Kan setiap orang kan nggak mungkin cuma gue, sebenarnya sih nggak mungkin cuma gue dong ya punya pemikiran seperti ini ya. Tapi sebenarnya begini, yang kamu bilang itu ada benarnya, karena awalnya dulu di Indonesia itu sebenarnya kan waktu awal-awalnya naik daun itu sebenarnya ada satu yang gua ingat ya, namanya adalah Bowo Alpenlibe. Oh iya, Bowo yang anak kecil itu kan? Yang anak kecil itu. Ya itu dia sempat tenar. Yang sempat tenar di mana-mana terkenal itu katanya. Itu dia tenarnya kenapa ya? Waktu itu ya? Nggak tahu, gua sih nggak ingat. Cuma Lupa loh. dia tuh disebut nama King of TikTok loh di Di Indonesia. zaman itu. Di zaman itu namanya King Berapa of tahun yang TikTok. lalu ya itu ya? Ya sebelum heboh lah, sebelum zamannya Kabilen juga naik, dia tuh udah TikTok jelas-jelas. Dia sampai ngomong sebenarnya, saking orang bencinya sama dia, sampai dia itu di-ban dari TikTok. Padahal menurut gua ya, sekarang itu banyak yang lebih lebay dari dia loh. Ya, zaman sekarang kan makin gila. Gila gitu ya. Jadi, Zaman tuh makin ya makin gila lah, tapi menurut gua kan, tapi sekarang gini menurut gua, kalau kamu benci kepada TikTok tanpa jelas, ya sebenarnya gini, dulu waktu gua download TikTok itu dia ngomongnya gini, lu udah jatuh ke dunia hina, lu nggak bisa balik lagi deh, pasti lu joget-joget nggak jelas. Dia ini nggak ada account TikToknya loh. Dia berani ngomong begitu karena dia sempat ada lihat ya, lu ada lihat awal-awalnya ya gitu ya. lihat apa maksudnya? TikTok, Nggak. konten TikTok. Jadi lu tau dari mana TikTok itu intinya? Kan orang kan banyak yang share di Instagram. Oh iya. TikTok itu kan mereka kan nggak hanya share di TikTok toh, tapi mereka juga share di Instagram. Iya. Dari semenjak TikTok pertama buka, even gue buka App Store atau iOS lagi bukan App Store atau Play Store, Ya. gue nggak pernah searching yang namanya TikTok di pencarian gue. Karena namanya aja itu udah buat kita terganggu ya. Sebenarnya gue sih ini sih, buat gue tuh nggak begitu, maksudnya gue nggak begitu ini sama nama atau apalah. Cuman maksud gue aplikasi ini tuh membuat kita tuh yang rusak tuh makin rusak masalahnya. Lu bayangin lah, banyak banget orang yang bermain TikTok itu hanya untuk, aduh, Kenapa? Gue juga pernah join itu loh. Kenapa? Mau TikTok. Benci banget dia. rusak. Tapi gini, gue ngasih tahu nih. Gue tadi sempat buat tulisan ini ya. Gue ada buat skrip sedikit ya supaya kalian tahu bahwa TikTok itu salah satu media promosi paling cepat saat ini. Betul, Ya. tapi jangan salah, Ber. Itu bisa dikatakan cepat kalau satu, konten kreatornya terkenal, sudah terkemuka. Kedua, kalau misalkan dia tidak terkemuka, maksudnya nggak begitu orang kenal, dia harus membuat sesuatu hal yang viral. Ya, viral. Joget lah, melakukan hal idiot lah, itulah dia. lompat lah, apalah Di gitu. Indonesia itu kalau nggak menjijikkan, jelek, atau sengaja dibuat viral itu ya begitu. Nggak akan laku. Nggak akan laku. Nggak akan laku. Iya, jadi Itulah sebenarnya- TikTok. Itulah TikTok sebenarnya. Tuh. Jadi, tapi sebenarnya di TikTok itu sekarang itu banyak tutorial. Gua ada belajar dari beberapa tutorial, misalnya buat Indomie yang enak gitu loh. Mie instan yang enak, kita nggak boleh sebut nama jadi itu. Ya, itu yang enak gitu. Baru yang kedua itu adalah kalau gua sekarang cari info, itu kadang-kadang gua buka TikTok, info yang paling cepat itu sebenarnya kalau nggak Twitter, yang kedua TikTok sebenarnya. Gitu. Sebenarnya gua nggak mau menyebut TikTok menjadi nomor 2 sih. Tetap nomor 1 itu tetap Twitter. Twitter cepat banget kalau untuk trending topik. Gua nggak tahu gimana cara kerja sistem dalamnya TikTok itu seperti apa, gua nggak tahu. Ya katanya dia ada algoritma khusus yang algoritma ini saking ya begini ya, algoritma ini dipakai oleh hampir seluruh media sosial saat ini, dia ngikut-ngikut sama si TikTok gitu loh. Contohnya gini. Instagram itu sudah berubah. Instagram itu sekarang sudah
mirip-mirip TikTok. Dia sudah ada short, enggak. Iya, mungkin kalau kita ngomongin, gua nggak tahu dalamnya TikTok atau apa. Tapi kalau misalkan lu ngomongin apa ya, dalamnya itu kayak misalkan yang tadinya, contoh misalkan yang tadinya ada story nggak ada story, terus yang tadinya nggak ada FYP jadi ada FYP, itu mungkin pasti bakal di Ya, sosial media lain akan ngikut lah ikut gitu. gitu. Tapi mesti ingat buat yang tetap paling memalukan itu TikTok. Orang-orang TikTok tetap paling memalukan. Orang-orang yang starting di TikTok itu adalah orang yang paling menjijikkan biasanya Iya, gitu. aduh, tetap biasa. Tapi gini, tapi benar nggak sih? Presiden kita ada TikToknya nggak sih? Nggak tahu. Jujur sih gue nggak ngikutin perkembangan Oke, TikTok iya. ya. Nggak tahu ada orang penting di TikTok atau enggak. Tapi kalau misalnya sekarang itu media promosi. Oke, kita ngomong yang baik dulu ya. Dia emosi terus dari tadi. Kalau menurut gua gini, gua itu kalau ingin promosikan sesuatu, misalnya usaha gua gitu ya, itu gua akan promosikan di TikTok. Karena gua tahu itu akan Hal pertama, ya mungkin ya. Kalau nggak di Instagram, baru di TikTok antara dua itu. Jadi gitu. Jadi justru gua itu nggak akan promosikan di Facebook lagi. Karena menurut gua Facebook itu sudah kalah. Facebook itu saingnya udah kalah jauh sih. Iya, udah kalah. Penggunanya juga udah turun kan. Ya, Meta itu udah kalah gitu. Tetapi begini, kenapa gua bilang gua akan promosikan di situ? Karena TikTok itu ituadalah cepat sekali. Jadi orang-orang di TikTok itu dia punya algoritma yang akan mencari orang yang sesuai dengan kontennya kamu. Gitu. Itulah yang mereka sebut dengan for your page, For your FYP. page, gitu. Benar. Dan gue sendiri ya, gue tuh ada gue memang belum banyak followernya itu nggak banyak di TikTok. Tetapi setelah waktu gue ngomongin ngomongin bahwa handphone terbaru ini ada, gue post di Instagram itu yang lihat itu nggak gitu banyak. Tetapi gue sekali post di TikTok itu dilihat sampai hari pertama, maksudnya nggak belum, itu tidak viral ya, dengan yang followerku itu 256 sekian gitu, nggak gitu banyak dilihat. Ini 250 nggak banyak, 256 bukan ribu. orang. 256 orang, Oh, masih 256 256 orang. orang. Jadi, tapi kalau gua buka baju dan gitu pasti langsung puluhan ribu deh. Enggak, kita nggak usah jadi partner podcast deh kalau gitu. Oke. Nah, tapi gua mau ngomongin Kaby Lane. Ya, The power of TikTok ya, kita ngomongin nanti kita buat judulnya ini TikTok aplikasi hina kali ya, atau gimana? ya boleh. Itu gampang lah. Nah, ini gue mau utarain pendapat gue tentang si Kaby Lame ya. Ya. Nah, menurut gue kan udah bilang tadi di awal juga kalau gue tuh gue nggak membenci semua user TikTok. Gue nggak menganggap hina semua orang TikTok. Kalau misalkan konten dia itu bukan hal yang memalukan atau menjijikkan gitu loh. Nah, Kaby Lame ini adalah salah satu orang yang termasuk yang gue agak suka gitu karena Agak ya. karena kontennya dia itu sebenarnya bukannya mendidik. Sama sekali nggak mendidik. Tapi dia tuh viral dengan tidak mempermalukan dirinya. Dia bisa menjadi viral dengan tidak mempermalukan dirinya. Dia membuat konten-konten yang kalau misalkan orang ribet tuh mau ngapain dia cuma gitu doang tuh. Itu kan nggak memalukan kan? Iya, enggak. Justru gue itu salah satu yang nge-follow Kaby Lame. Kaby Lame itu dia gue cari tahu tadi, Kaby Lame itu dari Senegal ya. Itu orang yang sebenarnya waktu dari pandemi itu dia hancur-hancuran. Ya, itu yang gua tahu juga begitu. Dia dari pandemi itu benar-benar jatuh banget. Ya, jatuh banget itu dari keluarganya, dan dia tahu nggak itu Kaby Lame itu adalah TikTokers yang nggak pernah ngomong, bro. Tapi dia dapat Di uang. TikTok. Ya, di Di TikTok, ya. Memang di Instagram juga dia nggak pernah ngomong. Kalau itu gua nggak Dia follow. cuma Mungkin dia memang dia namanya begitu. image-nya memang seperti itu. Unik, tapi nggak lebay sih, nggak lebay. Tetapi tahu nggak berapa dia dapat? Berapa emang? Dari info, Kaby Lame itu dia per tahun dia dapat $4 juta hanya dari TikTok. Itu dari TikTok loh. $4 juta. Bentar dulu. Kalau gua hitung, anggaplah sekarang kursnya 15.000. 1 juta itu berarti 15 miliar. Berarti 60 miliar. Yes, 60 miliar. 60 miliar setahun. Cuma begini.
Ya makanya itu jadi semua orang Dan gak hanya ikut-ikutan. itu loh, dia tuh banyak banget ketemu artis-artis terkenal Yes. juga. Ya, karena dia tuh jadi salah satu jadi inspirasi orang lain sebenarnya bahwa simple thing itu bisa mendapatkan duit. Tapi karena orang-orang kan sekarang kalau lu buat simple nggak laku lagi, udah ada cabinet. Kayaknya itu di Indonesia doang sih. Menurut gua kayaknya kalau kita buat simple, nggak laku itu kayaknya Indonesia sih. Karena Indonesia tuh membutuhkan, netizen kita itu membutuhkan sesuatu untuk dihujat. Jadi menurut gue netizen kita tuh suka menghujat, budaya suka menghujat itu gede banget. Contoh, gue kasih tahu nih, beberapa hari lalu itu gue baca berita, lebih tepatnya Instagram, itu ada berita gitu. Ada dua pemuda yang live main lumpur 24 jam loh. 24 jam dia live main Lumpur. mandi lumpur. Iya. Dan penontonnya itu sedikit. Iya. Jadi dia itu banyak banget yang dihujat. Bukannya Ya. mendapat pengikut. Tapi dia dihujat itu membuat dia dikenal. Membuat dia dikenal, tapi nggak membuat orang nge-follow dia. Iya sih. Orang nggak ada duitnya kok. Tenang bro, tenang. Maksudnya gini loh. Maksud gua tolol boleh. Tapi jangan begitulah gitu. Maksudnya gini loh, kalau misalkan memang lu mau cari duit, ya memang kalau misalkan nggak begitu ada, sekarang kan cari kerjaan kan juga susah ya di mana-mana ya. Seperti yang kata netizen bilang tuh, mereka bilang tuh, lu kerja jadi kuli aja lebih bagus gitu. Daripada lu harus bermain lumpur, udah kotor, nggak sehat, terus makan tanah, minum air tanah, terus nggak viral. Dapat apa dia? Biaya rumah sakitnya itu lebih mahal kalau dia sakit itu. Oke. Tapi begini, gua kalau yang itu tadi memang gua anggap dia bodoh. Tolol sih. Tolol. Ya. Tetapi itu jadi bagian dari berita sekarang itu yang percaya nggak percaya dia viralnya karena kebodohannya dia itu tadi. Mungkin pada saat itu dia tidak dilihat, tetapi beritanya itu dia itu kan akhirnya kamu juga tahu kan, gue juga tahu akhirnya. Ya karena itu di Instagram itu banyak banget itu Ya. berita tentang Nah, dia. dan apapun, kamu tahu berita itu berita baik atau berita buruk itu tetap berita. Ya, itu yang membuat viral itu kan baik, buruk itu kan tetap itu jadi apa ya? Jadi naik ya. Nah, sekarang dia tuh dia mikir, gue ngomong apa yang untuk ngebantah. Nah, Bukan, gua mah udah tahu, gua mah udah bisa ngebantah sekarang kalau gua mau. iya. Nah, gini, tapi dengan berita tersebut tadi jadi naik juga kan. Enggak. Dia orang kan tahu loh berita begitu. Besok akan ada lagi orang yang buat hal yang sama. Ya berarti dia ikutan tolol. Orang yang paling pertama aja nggak berhasil, masa diikutin yang nggak berhasil? Oke, kita sudah panas ya. Udah panas di ini. Oke, kita ngomong lagi ya. Oke. Kita ngomong, gue mau tanya sama Mus, ini kita supaya kita jangan buat panjang lebar gak jelas. Oke, kita tanya. Menurut lu dunia butuh TikTok tidak? Oke, kalau dari sudut pandang gua seperti yang gua bilang, gua akan mendukung orang-orang yang mempunyai konten yang berbobot, mendidik, atau kayak nge-review lah gitu, mereview kayak akun lu gitu, atau akunnya siapa, Gadgetin, setahu gue dia juga main TikTok juga, tapi kan TikTok dia kan bukan yang kayak... Si botak, YouTuber yang si botak. Betul. TikToknya loh, dance loh dia. Oh, dia ngedance juga? Ada. Oh ya? Ada ya. Tapi tapi kan dia kan sudah ada nama banget. Iya. Dia sudah terkenal banget dan podcast dia kan memang bisa dibilang nomor 1 di Indonesia lah. Ya, ada nilai yang dia berikan lah gitu. Ya walaupun dia jijik seperti itu. Tapi walaupun si Pak Botak itu dibilang dia buat di TikTok itu salah satunya itu supaya dia tetap eksis. Ya. Jadi kita tuh nggak bisa bilang bahwa dia menjijikkan di situ, tidak nggak apa-apa. Itu Enggak, dia tuh memang menjijikan di situ. Cuman gimana ya? Dia tuh udah kayaknya agak susah buat turun. Lo inget nggak konten dia yang bikin dia dihujat? Yang mana? Konten sama gua kasih namanya deh, si Ragil ya kalau nggak salah ya. Oh iya. Dia sampai take down itu YouTube. Dia bahkan menurut gua itu adalah
momen yang sebenarnya bisa bikin dia turun, bikin dia jadi hilang namanya. Ya. Tapi buktinya lu lihat, Karena dia dia support memang turun ininya apa followersnya atau apa, tapi lihat dia naik lagi kan. naik lagi. Jadi Oke. kalau yang udah strong begitu Susah lah. susah. Dan tadi gue bilang dunia butuh TikTok atau enggak, butuh tapi untuk kualitas yang berbobot. Oke, kalau lu tanya Nah, gua, kalau lu tanya gua, TikTok ini adalah gambaran dunia yang stres saat ini. Orang stres itu punya cara untuk menyalurkannya, gitu loh. Sekarang masalahnya sekarang dunia kan udah terbalik ya, dunia udah terbalik, malam jadi terang, terang jadi malam. Justru yang sekarang ini makin gila, makin diapresiasi ketika udah dianggap heboh, viral. Yang gilanya itu maka semakin banyak orang gila dan membuat ya konten yang menurut gua itu tidak berbobot ya. Kalau lu tanya dunia butuh TikTok saat ini, jawaban gua adalah butuh ya. tunggu, ini lo ngomong butuh semuanya nih. Tidak. Oh, nggak semua orang berarti. Menurut gua tidak. Tapi jadi ada segmennya. Tapi supaya kamu tahu ya, TikTok itu di-download oleh negara-negara paling besar di dunia. Salah satunya di Amerika juga sangat menggemari TikTok yang notabene-nya itu presiden sebelumnya itu sangat membenci yang namanya TikTok. Tapi gini ya, Bert ya, kalau mungkin kita sebagian besar orang Indonesia tuh rada kagum sama orang yang tinggal di luar negeri seperti yang tadi lu bilang US. Kalau mereka membuat sesuatu hal sama persis seperti yang mereka lakukan, seperti orang Indonesia lakukan, pasti yang di US itu pasti akan lebih tenar. Ini kita ngomonginnya sama contoh kayak tadi di Indonesia mandi lumpur, nggak ada yang apa? Nggak ada yang nonton, nggak menghasilkan duit kan. Tapi bisa jadi orang yang mandi lumpur juga, tapi di US, di luar negeri, itu bisa jadi mereka jadi terkenal karena itu. Kenapa? Karena menurut gue ya, karena pandangan kita terhadap orang luar itu kita terlalu memwowkan gitu loh. Untuk gua yang pernah tinggal lama di luar negeri, ya sebenarnya gua pernah lama di luar negeri, sebenarnya bahwa orang gila itu gila dalam artian pengen tampil itu juga di mana-mana itu sebenarnya hampir sama. Cuma kalau menurut gua dianya udah ada hatinya gimana gitu. Tapi juga gua bilang teman gua yang di US, gua punya teman di US, di Australia juga mereka ngomongnya bahwa itu demam TikTok itu di sana juga heboh gitu loh, demam TikTok. Tapi begini Pak, kita akan tanya dia setelah beberapa saat dia masih main. Nanti kita coba lihat gua akan minta dia download TikTok ya. Gua suruh. Nanti lu konfirmasi sekitar bulan depan gitu loh. Ternyata TikTok itu ngubah pikiran lu yang lu bilang dunia hina kayak atau apa kayak gitu ya. Karena menurut gua belajar banyak dari beberapa TikTok. Adalah konten yang bermutu. Kalau lu nggak suka dengan konten tersebut, sebenarnya lu bisa skip dengan cari yang lain, gitu loh. Nah, masalahnya gue nggak tahu nih algoritmanya si TikTok itu seperti apa. Karena algoritmanya si Instagram yang terbaru juga sebenarnya mengganggu. Ya, mengganggu ya. Jadi dia itu bisa menampilkan story dari orang yang kita follow. Contoh nih, lu punya teman, karena gue nge-follow lu, nanti story temen lu bisa gue lihat, dikasih sama dia. Nah itu algoritmanya Instagram, itu agak mengganggu sih buat gue sih itu. Kalau sebenarnya waktu start TikTok, gue tanya sama teman gue, namanya, nanti gue Jangan sebut lah. Oke. Dia jelasin, dia dapat duit dari situ loh, dari TikTok itu padahal Kontennya apa dulu? Dance nggak jelas sih. Cewek. Cowok. Tapi somehow dia ngomong itu jelasin itu bahwa oke, akhirnya itu membantu. Sebenarnya ada bisnis ini kita ngomong ya. Teman gua punya bisnis restoran, dia itu promo di Instagram di mana-mana, masuk koran juga ya. Enggak traction-nya itu datang ke tempat itu nggak banyak, tetapi ketika dia buat di TikTok boom gitu loh. Jadi oke, I think that's all hari ini. Kita agak
kita harus minta maaf nih, lu harus minta maaf nih sama mereka ya. Jangan yang nanti mereka nggak mau subscribe loh. Oke, ya udah, gue sorry banget buat kalian para pemain TikTok yang tolol, idiot, menjijikkan. Yo. Sorry banget kalau video gue ini baru kalian lihat. Kalian mesti sadar kalau tindakan kalian itu menjijikkan. Maksudnya buatlah konten yang lebih berbobot Itu gitu. kan orang bisa Loh, aja kan. Kan kita mesti kasih tahu. Katanya mesti minta maaf. Kan gue udah minta maaf. Oke, itu udah versi dia. Versi dia. Gue sendiri itu bukan TikTokers, tapi gue open untuk segala sesuatu yang baru, gitu loh. Kita akan coba, kita suruh Pak Fendi ini supaya download TikTok. Coba aja, lihat follow yang lu kalau mau. Misalnya lu bisa follow yang berita. Lu bisa follow. Semua itu bisa gue lakukan di Instagram dan Twitter. Kenapa gue harus melakukan itu di TikTok? Oke, everybody, kalian bisa taruh di, kalian bisa kalian bisa subscribe, like, dan taruh di komen. Kasih tahu kepada dia kenapa dia itu salah mengenai TikTok. Tunggu dulu nih, sebelum kita closing. Berarti lu pro dong? Somehow yes. Somehow yes. Berarti pas nih. Berarti lu pro. Okay. Gua nggak pro yang gitu ya. Ya, tapi jangan, aduh. Iya. No, dia. Oke, nanti persahabatan rusak gara-gara konten ini. Oke, kita lihat bulan depan. Gue tanya sama lu, ada perubahan nggak? Nanti kalian everybody, kita rencananya buat podcast ini seminggu sekali atau 2 kali. Ya, kasih tahu kepada kita nih, taruh post di bawah. Menurut kalian itu bener nggak sih TikTok itu aplikasi hina? Atau justru dunia itu sekarang sangat membutuhkan TikTok? Enggak, itu hina. Yeah, okay. That's all, everybody. I am Bert and Friendly. Yeah, we are Bert and Friend. Sign out and see you again. And remember, subscribe. Ingat subscribe, like, share, bunyikan loncengnya. So everybody, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Peace, ya, kita peace. So see you again next time. Ada topik yang hangat lagi. Ya. Oke, ini bye-bye. Kalau jadi topik Sambo. Iya. Ya. Jangan dikasih tahu dong. Jangan dikasih tahu. Nanti kita lihat nanti. Ya, so everybody, I'm friendly Mr. Bird. No, this is not friendly Spider-Man. I'm friendly Mr. Bird. See you again. Bye-bye. Bye.